Nah, itu kan tadi ada tantangan, kemudian juga tapi di samping itu ada peluang begitu ya Pak Iya, Aswin ya. Nah, yes. dengan adanya tantangan dan peluang tersebut Pak, seberapa optimis Anda begitu bahwa pariwisata berbasis konservasi ini bisa menjadi growth engine nih di Indonesia? Ya pasti bisa ya kalau misalnya kita lihat misalnya negara-negara tetangga kita, contoh Thailand ya. Thailand, eee, Malaysia, eee, mungkin sampai ke Jepang pun, eee, persentase GDP, dari tourism itu begitu besar Ya, gitu di negara-negara tetangga kita. Dan dengan biodiversity kita yang seperti ini ya, keindahan alam, eee, keindahan laut kita, hutan kita, begitu banyak hewan ya, hewan-hewan eksotis ya. ya. Kalau orang datang ke Indonesia itu seringkali belum pernah lihat gajah seumur hidupnya gitu, belum pernah lihat orang utan seumur hidupnya gitu dan datang ke sini dan mereka lihat komodo sekalipun. Jadi potensinya sih sangat 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 besar ya. Tapi bagaimana kita bisa, ya mungkin yang seperti tadi Mbak Bunga bilang ya, juga memberikan suatu regulasi keamanan terhadap alamnya juga gitu. Supaya ini bisa menjadi program long term, bisa memberikan dampak ekonomi, bukan hanya saat ini, tapi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun mendatang ya pada Indonesia ya. Bukan hanya bisa dinikmati oleh kita tapi juga anak cucu ya Pak Iya, Aswin ya. sustainable tourism itu ya seperti itu gitu. Kita harus sadar bahwa yang namanya tourism itu, eee, kayak contoh ya, Iya. di Taman Safari itu seringkali orang yang datang itu mengingat dulu waktu kecil nginep di karavan gitu. Iya, Iya, padahal itu betul. 30 tahun lalu gitu Iya, ya. betul 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 Ya. betul. Nah, itulah tourism gitu. It's a long term process gitu. Jadi untuk membangun suatu nama di bidang tourism itu is a long term process gitu. Not a short term process gitu ya. Oke, nah ini patut untuk diingat begitu ya. Pak Aswin, apakah minat investor asing terhadap sektor ekoturism dan juga wildlife tourism di Indonesia meningkat nih Pak dalam beberapa tahun terakhir? Oh, banyak banget. Oh ya? Betul, banyak Mhm. banget, ya. Kalau kita tanpa disadari ya, tanpa disadari kalau kita melihat contoh hotel-hotel di sekitar Pulau Komodo itu udah banyak banget ya Iya. sekarang ya. Kalau dibanding dengan 10 tahun lalu jauh gitu. Kita lihat mungkin, tempat-tempat misalnya, eee, pusat konservasi orangutan yang dikunjungi oleh wisatawan asing ya, itu pasti meningkat terus gitu ya. Eee, Sekalipun misalnya Ujung Kulon gitu, Ujung Kulon, Taman Nasional Ujung Kulon, berapa orang yang pergi ke Ujung Kulon itu juga semakin hari semakin Banyak. banyak ya. Di Taman Safari sendiri, peningkatan wisatawan asing di Taman Safari Indonesia Bogor di tahun ini, compare to last year tuh udah di sekitar 15% ya. 15%. 15% ya. Di Jadi tengah tahun yang penuh tantangan. ya, untuk domestik memang ini penuh dengan tantangan tahun ini ya. Tapi untuk wisatawan asing datang ke Indonesia itu bagi mereka cukup murah sebenarnya gitu Oh, ya. oke. Dan untuk mereka bisa melihat, hewan, alam yang begitu indah, hewan dan sebagainya, bagi mereka itu, mereka siap untuk bayar gitu, Hmm. untuk wisata-wisata seperti ini gitu loh. Baik, nah model apa nih Pak Sun yang paling diminati? Apakah ekspansi taman atau mungkin hospitality atau bahkan edutainment atau kolaborasi konservasi? Ya memang ada beberapa hal ya, kalau di Taman Safari sendiri pasti kita, melihat, eee, taman-taman wisata ya. Kita ingin membuat taman wisata, dengan inovasi yang terbaik ya, Iya. standar internasional di mana orang kalau datang tuh nggak pernah melihat, eee, experience yang seperti itu yang kita harapkan di Taman Safari ya. Tapi kalau secara keseluruhan saya melihat bahwa maksudnya wisata-wisata alam seperti taman nasional ini sekarang udah semakin hari semakin, banyak dikunjungi ya oleh wisatawan bukan hanya internasional tapi domestik juga udah mulai suka ya. Dan kalau namanya akomodasi itu pasti menjadi sampingan ya, orang nggak akan bisa travel ke tempat-tempat itu tanpa adanya Akomodasi, akomodasi ya. gitu ya. Dan accessibility seperti kapal, mobil, bus, dan sebagainya itu juga sangat-sangat penting ya. Jadi, tapi kalau berbicara soal sustainable tourism secara keseluruhan, ya ini di dalam tren yang peningkatan yang cukup baik ya. Saya melihat. Oke, baik. Pak Swin, nah ini kita bicara terkait dengan Taman Safari. Bagaimana Taman Safari Indonesia Group memposisikan diri di tengah perubahan tren pariwisata global yang kini semakin menuntut aspek keberlanjutan dan juga konservasi. Ini sebetulnya dari tadi udah di-spill-spill sama Iya. Pak Swin ya. Heeh. Ya kalau di Taman Safari kan kita selalu memiliki 3 pilar ya. Kita memiliki, pilar konservasi nomor satu, Iya. edukasi, dan juga rekreasi ya. Nah memang yang mungkin teman-teman semua
tahu soal Taman Safari hanya pilar rekreasinya aja gitu ya. Oh, Taman Safari rame kalau misalnya Sabtu Minggu ke puncak macet gitu ya. Oh, kalau di Bali, Bali Safari gitu ya. Heeh. Itu yang orang tahu. Namun sebenarnya kita juga memiliki dua pilar lain, yaitu konservasi dan edukasi ya. Edukasi ya pastinya Taman Safari em, rajin untuk pergi dari sekolah ke sekolah untuk memberikan edukasi. Lalu juga kita mengundang ya, jadi banyak anak-anak sekolah yang karya wisata, studi tour dan sebagainya untuk ke Taman Safari belajar. Kita memperkenalkan hewan demi hewan gitu ya. Juga pengunjung-pengunjung yang datang gitu ya, kita berikan edukasi bahwa hewan itu adalah makhluk hidup yang memiliki sisi emosional juga, kita bisa attach dengan mereka. Lalu kenapa sih kita harus menyayangi animal? Animal ini sifatnya apa, makannya apa dan sebagainya, itu sisi edukasi ya. Tapi dari sisi konservasi sebenarnya Taman Safari ini melakukan banyak sekali konservasi-konservasi yang kadang-kadang orang nggak tahu gitu. Oke. Ini biar orang tahu mungkin bisa di-spill. Jangan Iya. orang nggak tahu mulu nih, Jadi, Pak. iya kadang-kadang kayak misalnya di Taman Safari Bogor, kita melakukan konservasi terhadap elang Jawa, komodo ya, kita memiliki pusat konservasi untuk banteng, banteng Jawa ya. Jadi kalau di berita mungkin dalam 2-3 tahun ini kita udah melepas liarkan komodo, udah melepas liarkan elang, udah melepas liarkan banteng gitu ya. Eee, Harimau Sumatera kita memiliki bank sperma ya untuk harimau Sumatera dan banyak sekali riset-riset yang kita lakukan termasuk kalau Mbak Bunga tahu panda kita melahirkan ya di tahun ini itu juga hasil dari riset ya yang kita lakukan akhirnya menghasilkan inseminasi buatan dengan pihak China dan pihak Jerman ya. Jadi ada berbagai negara yang involved dengan dokter-dokter mereka yang akhirnya panda kita bisa melahirkan di tahun ini ya. Di Prigen sendiri kita memiliki pusat konservasi burung berkicau terbesar di Asia Tenggara, Mbak Bunga ya. Jadi kita sudah melakukan banyak breeding dan juga pelepas liaran terhadap burung-burung berkicau langka ya yang ada di seluruh Indonesia ya. Em, Lebih dari 80 spesies endemik hampir punah yang ada di sana ya. Lalu di Bali sendiri kita melakukan konservasi terhadap beberapa macam hiu dipercaya oleh Shark 360 organisasi dunia untuk melakukan breeding dan juga pelepas liaran dan juga kita melakukan konservasi terumbu karang dan itu hanya sebagian ya masih banyak lagi cuman kalau satu persatu mungkin teknis banget gitu Mbak Bunga ya. Tantangannya Cuman luar biasa sekali ya Pak Aswin ya, apalagi tadi yang disebutkan adalah hewan-hewan yang terancam punah begitu. ya memang Taman Safari selalu mendorong konservasi-konservasi kepada spesies-spesies, terutama spesies-spesies yang belum menjadi fokus spesies ya di dunia ya. Dan itu banyak sekali di Indonesia ya. Jadi banyak yang kita nggak ketahui, tapi sebenarnya tiba-tiba punah begitu aja gitu ya. Jadi itu yang kita coba defend gitu, mempertahankan ya.